Ini pakai jentik saja bro, karena ampere biru muda tidak begitu kaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tes unit punya pribadi bro. Setelah sekian tahun tidak punya unit sendiri, akhirnya punya sendiri. Ini mau tak coba. Ini saya nyobanya pakai 8,6 gram. Seperti apa ini kalau ditimbang masuknya 8 semua. Terus itu RWS Superdome juga kalau ditimbang masuknya 8. RWS Superdome kan 8,3, ini 8,6. Biasanya ada sedikit perbedaan FPS, sedikit tinggi yang RWS karena 8,3 walaupun selisihnya sedikit. Ini peredam 2, satu peredam besar agak panjang, satu peredam kecil, cuma tak ganti sekatnya saja. Sejauh mana drop FPS menggunakan peredam? Katanya ada yang bilang kan jangan pakai peredam, nanti FPS nya ngedrop banyak. Sebenarnya itu bro, kalau rekan-rekan nyoba langsung pakai krono, dicoba dengan peredam pasaran, karena beda peredam kan nanti mungkin selisih FPS nya kan berbeda, tapi tidak signifikan. Dulu saya pernah nyoba pakai uklik, pakai PCP dengan peredam pasaran, itu selisih ketika tidak pakai peredam FPS nya berapa dan setelah pakai peredam FPS nya berapa itu tidak begitu pengaruh, tidak signifikan lah. Ada tapi tidak signifikan. Mungkin kalau rekan-rekan yang tidak ada krono dikiranya pakai peredam, mungkin karena perkenaan kadang di bawahnya atau karena terlihat seperti lebih pelan, itu karena logikanya kan untuk FPS yang pelan ya, suara letusan dari ujung laras kan teredam oleh peredam itu sendiri lah, sedangkan jeda hitnya kan sangat terdengar. Nah itu yang terlihat bikin kayaknya FPS nya lebih pelan gitu loh. Ada penurunan tapi tidak signifikan. Nanti tak coba ini peredam 2 PNP itu sekalian tutup drum. Cuman ini agak mendung bro, nanti tak dilepas krononya tendanya. Padahal ini jamnya masih jam 9-an mungkin ini. Ini laras saya larasnya 62 cm. Kenapa 62 cm? Ya adanya laras gitu. Barangkali rekan-rekan punya laras yang nganggur yang panjang 70 atau 75 yang ID-nya syukur-syukur full, bisa dikasihkan ke saya, tak coba di senapan ini. Nanti dilihat up FPS-nya berapa. Karena selain ID laras kan panjang pendeknya laras juga pengaruh. Kalau tidak percaya silahkan senapan rekan-rekan misalkan pakai laras 60 cm ya atau 70 cm lah, katakan tembus FPS berapa. Nanti tidak usah ngerubah settingan, tidak usah ngerubah settingan, intinya lah ujung laras dipotong 1 cm, nanti dikrono lagi dengan main tekanan yang sama, FPS nya berapa. Potong lagi 1 cm, nanti kan seiring dia dipotong per senti dia FPS nya berkurang. Itu berdasarkan pengalaman. Kalau tak hidupkan dulu fungsi krono ya bro, kalau saya sendiri ini satu buat mengetahui sejauh mana kemampuan suatu unit. Nah itu satu, mengetahui sejauh mana atau paling tinggi berapa FPS lah dengan laras yang dipakai dan main grain yang dipakai itu sampai mana FPS nya. Terus yang kedua untuk membaca setelan bukaan valve atau main speed. Kalau saya loh ya, saya kan lebih suka untuk angin di atas 3000 PS kan lebih suka 2 track dan main setelan per hammer, jadi bisa main speed lah, lebih enak main speednya, multi speed gitu. Jadi tanpa mengganti per itu kita bisa main speed medium, small game, big game. Ini sebenarnya bro, sebenarnya unit ini itu untuk apa ya, buat punya saja, sama buat kalau pas hunting tekukur atau apa, buat small game lah, biar tidak pinjam mulu. Namun demikian kan seandainya ada babi heleng ngamuk kan bisa pede, misalkan itu ada hama babi heleng ngamuk di kampung. Nah itu seandainya loh ya, kan kita kalau mau masuk jadi pahlawan heleng kan
pede gitu loh bro. Tentunya jarak jangan muluk-muluk, dan perhatikan killing point, killing zone. Ini per hammer yang dipakai Misumi biru muda, nanti tak kasih lihat. 2 track, setelan pernya panjang biar mudah, biar megangnya mudah, nggak perlu nyewakin popor sini. Ini pakai jentik saja bro, karena per biru muda nggak begitu kaku. Untuk tentang krono yang akurat atau FPS suatu senapan yang akurat itu, bila yang dipakai krono yang akurat itu bisa direviewkan ulang atau bisa diuji tembakan gitu loh. Misalkan untuk drum seperti itu ya, untuk 8,6 grain dengan laras-laras pasaran itu di atas 1200 fps itu udah tembus untuk jarak dekat seperti ini. Tidak perlu di atas 1300, tapi makin kencang kan makin lebih tembus. Juga perhatikan sudut tembak dengan kelurusan drumnya itu sendiri untuk fps yang pas-pasan. 8,6 tadi udah tak timbang bro, udah usah timbang lagi lah. Bentar detail bisa ini, kalau bisa difokuskan ininya. Nah itu 8,6 rok dalam, kelihatan pada. Nah aduh, bentar dulu. Ini mau baca setelan saja udah bisa buka apa belum untuk track 2 nya. Langsung ke tutup drum. Ini buat yang tidak percaya, yang nyinyir, buat mas master yang nyinyir, saran saya sebelum Anda nyinyir itu lihat video sampai detail, terus baca komentar yang saya tanggapi, baru nanti biar tidak malu sendiri gitu loh. Shoot pertama 1568 itu udah bolong. Coba shot kedua, kalau shot kedua naik berarti tadi shot pertama dia tidak bisa bukaan maksimal, mungkin kurang nekan. Coba tak majuin lagi dikit setelan per hammer. Oh loading peluru 8,6, tak cancel dulu bro, tak majuin dikit. Ini kalau ini naik berarti tadi setelan per kurang maju, kurang nekan. Masih track 2 1614, coba tak majuin lagi dikit. Masih naik Anda, laras 62 cm, 8,6 grain. Oh masih naik terus bro. Ini berarti ini kan ya baru pertama kali nyeting ini, makanya saya tes krono. Tujuannya kan buat membaca kemampuan fps atau membaca settingan valve lah, settingan bukaan hammer juga. Ini berarti mungkin tadi shoot pertamanya bisa up 1650 kalau setelannya tak majuin lagi. Ini senapan lumayan senyap bro, maksudnya dia keluar suara sonik namun enggak sebegitu betik telinga dibandingkan senapan yang lainnya. Karena ada satu hal yang tak terapkan di senapan ini, karena punya sendiri. Ini kasih 8,6, walaupun 8,6 di sini lubangnya masih sangat besar sekali. Ini lubang, karena di jarak segini kan ibaratnya kayak belum ada drop fps. Ini kayak bekas samyang karena angka fps nya, cuman kalau fps nya cuman 1200 lebih dikit ya lubangnya tidak sebesar ini. Ini bekas kemarin samyang di 40 meter. Ini kita ambil aja bro, sekali lagi wis ambil wae. Nah ini kan tadi agak lurus, laras sudut tembakan lurus, horizontal lah, drumnya vertikal.
Ini yang tidak percaya, FPS yang akurat sering saya jelaskan. Sebenarnya mau percaya tidak percaya sih mau kerso terserah. Yang penting saya kan menjelaskan apa yang saya tahu berdasarkan pengalaman, jadi buat edukasi juga sih, biar tidak mudah kekibul. Jadi FPS yang akurat itu satu, bisa direviewkan ulang, dua, bisa diujikan gitu loh bro. Uji plat atau uji apalah, tentunya untuk FPS gitu ya, mungkin di jarak lebih jauh lagi. Dan juga uji drop FPS gitu loh, seperti yang di video sebelumnya saya bilang. Andaikan saya itu FPS gitu bilangnya pakai Samyang, coba kronnya taruh di jarak 30 meter saja, dropnya berapa nanti kelihatan. Andaikan loading peluru tidak dikasih lihat loh ya, tadi kan saya tak kasih lihat, tak kasih lagi. 8,6 fokus. Kelihatan duplek itu sama bro. Oh enggak fokus di HP, kelihatan mana? Sekali lagi pakai track 2. Buat master, saya enggak sengaja enggak nyebut nama karena kemarin tak tanyain mau disebut namanya apa enggak mau katanya, enggak dibalas soalnya. Buat master, kenapa FPS-nya cuma segitu? Itu persolnya tak jamin tidak ada 200 PSI walaupun saya setupnya segini. Karena pakai grain ringan, itu loading peluru tadi tak kasih lihat, tak timbang juga. Kalau pakai Samyang pasti drop. Entah itu 19 grain atau 16 grain atau 19 grain pasti drop. Dan dropnya itu saya belum nyoba. Karena kalau drop pasti, cuman angka dropnya berapa FPS kan tergantung laras yang dipakai. Satu, kalau dikasih grain berat lebih drop. Dua, konsumsi otomatis lebih boros. Makin sesak laras yang dipakai makin lebih boros dan ngedropnya makin banyak. Silahkan dicoba sendiri. Satu 1631. Sekali lagi wis pakai, waduh, Canon Doom 8,6. Ini sementara not for sale ini bro, mungkin lain waktu kalau berubah pikiran. Satu 1618 ini paling habis itu udah drop. Coba track satunya tanpa mutar setelan per. Ini bisa main 1600, bisa main mungkin 700 atau 800 fps tanpa mengganti per. Coba track 1. Satu 44 track 1 tanpa mutar setelan per, coba 3 kali ya. Dah. Ini track satunya bisa up lagi kalau setelan kenakanannya diputar lagi. Ini 8,6 kelihatan. Sekali lagi track 1 tanpa mutar setelan per. Itu ada tanahnya bro, jatuh ke tanah, enggak apa-apa wis. Ganti masih 8,6. wah ada tanahnya ini, ganti 8,6. Tuh kebalik. Waduh ada tanahnya semua bro, nanti kan beda grain. Tak untuk lagi guys. Wah ada tembakau, kemarin campur barang tembakau. 8,6. Track 1 tanpa mutar setelan per.
naik dari suaranya. Ada subsonicnya, ganti peredam. Oh jangan ganti dulu wis. Ini mulai agak cerah bro. Ini coba tak mundurin setelan per hammer, main speed pelan, mungkin untuk ukur malam hari atau biasa saya konten ukur yang pakai speed pelan itu loh. Ini kenapa panjang, karena ini tidak dicoak. Ini pas kebetulan ada setelan per hammer nganggur ya tak pakai, panjang soalnya. Mungkin segini mungkin ya. Ini nanti kalau cerah tak pasang lagi tendanya, turun lagi dikit. 1 2 3 4 kali shot coba. 8,6 paling ini ceprek gitu aja bro. Nah 925 itu kalau tak mundurin lagi speknya pelan lagi, kelihatan. Delapan 8,6 920. Sik, Stella mas, bisa maning mas. Stella bisa maning. 8,6 tanpa mutar setelan per. Oke lah wis gitu bro. Monggo liwat. Ora, nggih video tok. Sampeyan mau sawah kene wae? Oh ya wis. Anu apa pohong? Aku nggolong Klaras. Oh, nggolong Klaras. Bro, ki ora tanduri sengaja nggo genyong nek nggo video. Ini pelurunya tinggal segini bro, ntar tak buat ngerono napan yang lain aja lah. Wis mungkin segitu aja. Apa yang saya jelaskan berdasar pengetahuan yang sedikit saya tahu gitu loh, sedikit dari pengalaman lah. Jadi sebelum nyinyir ya lihat video sampai detail, lihat video-video lainnya, jangan hanya lihat satu video terus langsung nyinyir aja, dan lihat videonya juga apa ya, mungkin di skip, tidak dilihat dengan detail, langsung nyonyor gitu aja, nanti malu sendiri. Oke, mungkin begitu aja. Salam silaturahim. Saya lebih suka silaturahim. Anda menyapa dengan baik, saya insya Allah menanggapi dengan baik. Gitu loh. Karena dasar saya kan silaturahim. Cuman yang namanya orang kalau udah sewot ya sewot. Ya kita harus maklum lah. Ya kita baratnya pembelaan ke diri kita sendiri. Bukan baper, ada pembelaan gitulah. Oke, mungkin begitu aja untuk review senapan Kolpri. Terima kasih sudah berkenan mampir dan terima kasih buat subscribe-nya. Salam silaturahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.